Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Fatimah dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai technical skill. Technical skill atau kita kenal dengan kemampuan teknis. Di dalam teknik entrepreneurship, pengertian technical skill adalah kecakapan spesifik tentang proses, prosedur, atau teknik-teknik yang merupakan kecakapan khusus dalam menganalisis hal-hal baru. Artinya, seorang entrepreneurship mampu secara proses, prosedur, juga teknik, dan dia memiliki kecakapan khusus akan hal-hal yang baru. Contoh, ada hal baru nih di Shopee misalnya. Di Shopee itu banyak hal-hal baru. Contoh yang paling sering banyak nih masuk FYP TikTok atau masuk di beranda Instagram itu adalah Shopee Affiliate. Di situ programnya program baru, di situ jenis program entrepreneurship yang tugasnya adalah untuk menawarkan barang. Artinya kita bergabung menjadi partner Shopee, kemudian kita menawarkan barang orang lain untuk dibeli orang lain. Di situ kita masuk dalam proses gaji yang kita peroleh dari persentase berapa banyak orang yang mengklik link untuk buy produk. Kemudian technical skill dibagi menjadi dua, ada soft skill dan hard skill. Soft skill mencakup kemampuan berpikir seseorang. Contoh, kalau seorang pengusaha, ia harus mampu dalam hal berpikir jangka panjang, menentukan planning. Di samping itu, tidak hanya soft skill, namun juga hard skill, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang entrepreneurship. Apa sih tindakan yang real? Contoh, kalau kita ingin belanja, misal kita adalah seorang pengusaha baju, hard skillnya adalah belanja produk. Going to, pergi untuk membeli produk yang seperti itu dikenal dengan hard skill. Sekian, selanjutnya conceptual skill akan disampaikan oleh teman saya. Saya Dewi Latifatul Zahra dengan NIM 932212818 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Devi Fatimah dengan materi conceptual skill. Pengertian conceptual skill adalah kemampuan untuk melihat secara utuh dan luas terhadap berbagai masalah untuk kemudian mengkaitkan organisasi antara macam-macam perilaku yang berbeda dan menyelaraskan antara berbagai keputusan yang dikeluarkan organisasi yang secara keseluruhan bekerja untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Conceptual skill menurut Paul Hersey adalah kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak unit kerja masing-masing ke dalam bidang operasi secara menyeluruh. Kemampuan ini memungkinkan seseorang bertindak selaras dengan tujuan organisasi secara menyeluruh daripada hanya atas dasar tujuan dan kebutuhan kelompoknya sendiri. Singkatnya, keterampilan konseptual merupakan kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, masalah-masalah individu, kelompok-kelompok, unit-unit organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dalam suatu operasi organisasi dan bagaimana perubahan dari unit tertentu dapat mempengaruhi perubahan lain dalam organisasi.
Dalam hal ini, seorang manajer harus mampu mendiagnosa dan menganalisis masalah. Berdasarkan beberapa definisi tentang konseptual skill tersebut, dapat diambil pengertian bahwa keterampilan konsep sangat diperlukan oleh manajer pendidikan guna menyusun visi, misi, dan perencanaan untuk mutu pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Desi Dwi Arumsari dengan NIM 9321214118 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dewi Latifatuz Zahra mengenai materi teacherpreneurship. Baik, yang ketiga yakni human skill. Human skill merupakan kompetensi teacherpreneurship yang ketiga yang meliputi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, kemampuan untuk memahami perbedaan individu siswa, kemampuan memotivasi siswa, dan kemampuan untuk bekerja sama. Baik, yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif. Interaksi pedagogis pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Sehingga dalam komunikasi, baik di luar maupun di dalam kelas, peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dan juga mencoba kemampuannya sendiri. Dikarenakan hal ini dapat membuat siswa itu merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga siswa merasa pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru. Kemudian, yang kedua, kemampuan untuk memahami perbedaan individu. Perbedaan individu ini sangat penting untuk diperhatikan bagi guru yang berjiwa teacherpreneurship. Hal tersebut disebabkan dengan mengetahui perbedaan individu, guru akan lebih mudah mencari pendekatan, strategi, dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Perbedaan individu tersebutlah yang mengharuskan guru berperan sebagai pembimbing. Kemudian yang ketiga, kemampuan memotivasi siswa. Perhatian guru terhadap siswa semacam itu merupakan faktor keberhasilan pembelajaran. Apapun bentuk perhatian guru selama masih dalam situasi pendidikan dapat mendorong dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa dapat memotivasi akan belajarnya dengan bersemangat karena merasa dihargai dan diperhatikan oleh gurunya. Dan kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran bagi siswa dapat ditentukan oleh guru. Hal ini disebabkan guru adalah pimpinan pembelajaran, fasilitator, dan juga sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Itulah sebabnya guru yang memiliki jiwa teacherpreneurship harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya, termasuk kemampuannya untuk bekerja sama dengan baik dengan siswa, teman sejawat, orang tua, maksudnya orang tua dari siswa, dan juga masyarakat. Karena terjalinnya kerjasama yang baik itu akan berdampak pula pada siswa. Hubungan baik dengan teman, orang tua, siswa, guru, dan masyarakat dalam hal pendidikan akan sangat membantu siswa untuk tumbuh. Dorongan dan dukungan yang penuh terhadap siswa dapat membuat anak percaya diri dan dapat membantu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Mbak Eka. Yang keempat, ada pengembangan kompetensi guru dalam berwirausaha. Pengembangan kompetensi guru itu sangat diperlukan karena apa? Karena bisa berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Juga dapat meningkatkan kemampuan guru terhadap proses pembelajaran dan upaya peningkatan kualitas lulusan. Jadi, jika seorang guru memiliki kompetensi yang baik, maka akan
menciptakan lulusan yang baik pula pada lembaga sekolah tersebut. Nah, dalam mengembangkan kompetensi guru harus dilakukan secara sistematis dan teliti, dalam arti direncanakan secara matang, dilaksanakan secara teratur dan disiplin, serta evaluasi secara objektif. Peningkatan kompetensi guru haruslah dinamis sesuai dengan dinamika serta melibatkan partisipasi masyarakat luas, terutama masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Nah, berbicara mengenai kompetensi guru dalam berwirausaha, itu sejatinya seorang guru itu merupakan seorang pengusaha. Jadi seorang guru berwirausaha itu tidak hanya dalam lingkup menjual barang atau dalam jual beli saja. Nah, seorang guru itu merupakan seorang pengusaha yang dapat mengembangkan dalam bidang keilmuan. Jadi berwirausaha dalam lingkup pendidikan, misalnya menjadi penulis tidak tetap dari berbagai media publikasi. Yang kedua, bisa mengembangkan produk pendidikan kreatif seperti media, buku, modul, alat laboratorium, dan perangkat pembelajaran. Yang selanjutnya bisa mengembangkan bakat pedagogis dengan menjual keahliannya dengan menjadi narasumber atau tenaga ahli di mana-mana, dan juga bisa menjadi inovator untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi seorang guru yang berwirausaha itu dalam lingkup pendidikan itu contohnya seperti itu. Nah, dalam membangun dan mengembangkan kompetensi guru dalam berwirausaha itu harus memiliki ciri percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, orisinalitas, dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, guru yang berjiwa wirausaha harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam mengembangkan pendidikan. Jadi, kompetensi guru dalam berwirausaha itu usahanya di dalam pendidikan, karena guru lingkup dalam mencakup pendidikan dalam sekolah. Nah, untuk menjadi guru yang berjiwa wirausaha itu sendiri harus menerapkan beberapa hal, yaitu yang pertama berpikir kreatif dan inovatif, yang kedua mampu membaca arah perkembangan dunia pendidikan, yang ketiga dapat menunjukkan nilai lebih dari beberapa atau seluruh elemen setiap persekolahan yang dimiliki, yang keempat menumbuhkan kerjasama tim, sikap kepemimpinan, kebersamaan, dan hubungan yang solid dengan segenap warga sekolah. Nah, itu beberapa hal yang harus diterapkan untuk menjadi guru yang berjiwa wirausaha. Jadi seorang guru berwirausaha itu dalam lingkup pendidikan, seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai efektivitas teacherpreneurship dalam pengembangan karir dan relasi. Menurut Hendro, untuk menjadi seorang wirausaha diperlukan 2 keterampilan, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan khusus. Entrepreneurial skill signifikan pengaruhnya terhadap daya saing usaha kecil. Omrel mengatakan hal ini memberi indikasi bahwa para pengusaha kecil di daerah ini belum sudah mulai mengoptimalkan entrepreneurial skill sebagai seorang yang biasa menerapkan fungsi manajemen, percaya kekuatan diri sendiri, dan berani mengambil resiko. Guru yang bekerja dan mengembangkan entrepreneurship, relasinya akan meluas, bukan hanya rekan kerja namun juga konsumen yang menjadi langganannya. Bisa pula distributor jika usaha sudah besar. Guru yang memiliki karir baik dalam dunia pendidikan tidak selamanya mulus, namun dengan entrepreneurship akan membantu pendapatan seorang guru agar mencukupi kebutuhannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata,
Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.